مرحبا أهلا النوادي. Berarti sudah dua ya. Boleh. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib bilang kalau di kitab itu paling afdal dagingnya. Nah, sekarang kalau misalnya kambing tujuan kita kebirikan supaya lebih besar, itu bagaimana kalau misalnya mau digunakan untuk akikah, bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah akikoh ini kan di Ternate itu ada muncul satu lagi. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ada buat akikoh anak saya. Cuman tiba-tiba dorang sampaikan ada akikoh, ada hakikat. Makanya saya juga sampai bingung, masih ada hakikat juga ternyata. Akhirnya di dalam pemilihan ini kambing juga ternyata dorang kasih pisah. Kalau hakikat itu katanya harus tandunya di atas, ya lewat ini, kepal tangan. Makanya saya juga bingung, wallahu alam, apakah masih ada setelah akikoh itu ada hakikat, dan rata-rata itu hakikat katanya setelah orang meninggal. Biasanya dorang di acara-acara hakikat di hari ke-7 atau 9 itu dorang kasih ikut dengan hakikat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sama saja, jadi saya dapat yang Mahera. Jadi setelah hari ke-9 itu saya. Jadi masalahnya sama. Jadi Ya, sudah mendengar. iya, masalahnya sama. Hakikat sama hakikat, tapi Hakikat ini dorang bikin pada hari ke-9 tahlilan terakhir itu dorang bikin. Jadi saya tanya, hakikat atau akikah? Dia bilang tidak, hakikat. Saya bingung. Kalau dia bilang akikah, tidak ada yang saya pahami, saya jelaskan. Tapi dia bilang ini hakikat. Jadi sama saja ini saya dapatkan di Halmahera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi setahu saya ya, ini kan kadang-kadang tradisi itu sebenarnya ada substansi kebaikan. Nah, saya memang kan belum tahu tuh hakikah itu gimana. Jadi saya tidak berani menyatakan salah atau benar itu. Tapi yang sepengetahuan saya dalam sunnah yang ada tadi, hewan kurban kan sudah jelas hanya 3. Tadi kan berkaitan ibadah dengan menyembelih hewan kan? Hakikah juga begitu. Dia ibadahnya menyembelih hewan juga. Nah, ini ulama yang katakan ibadah yang di mana di situ ada disembelih hewan itu hanya 3. Ada akikah, ada udhiyah, kurban, ada hadyu. Nah, yang keempat ada 3 ini saja. Itu yang berkata Ibnu Qayyim Az-Zauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, juga pendapat Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid beliau, juga pendapat Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqih 4 Mazhab. Jadi hanya 3 itu yang harus kita tahu. Jadi kita harus ingat ibadah kurban hewan hanya 3. Yang pertama hadyu, ketika haji baru disembelih. Yang kedua ketika di tanah suci, ya. Yang kedua adalah akikah, yang ketiga adalah kurban udhiyah. Hanya 3 ini saja. Itu. Tapi saya tidak berani mengomentari karena saya juga tidak tahu. Saya biasa berbicara harus yang saya sudah tahu, gitu. Tidak tahu, mungkin biasanya ada ya beberapa hal yang mungkin ada nilai-nilai tertentu, ada nilai kebaikan, atau sebaliknya salah paham, antara 2 saja itu. Karena saya pernah ke Karawang, saya dakwah di Karawang, di Rengas Dengklok gitu. Pas hari raya kurban,
itu ketika mau disembelih itu hewan kurban didandanin, pakai semengken, pakai baju pengantin, pakai bedak, dikasih bedak. Hewan ini, hewan kurban. Ditanya, ini kenapa? Nabi perintahkan, carilah ya hewan kurban yang paling bagus, paling cantik. Hanya dibuat dengan dandanan paling cantik ini, pakai semengken, pakai bedak itu. Jadi ada kalanya salah paham, ada kalanya ada nilai-nilai kebaikan yang disisipi dalam tradisi. Nah, tapi yang saya katakan tadi, yang ulama mengatakan 3 itu saja. Kalau ibadah berkaitan tentang kurban hewan hanya 3 itu, gak ada yang 4, gak ada yang 5. Itu. Apalagi Ibnu Zauziyah ini Al-Qayyim, beliau sudah menghatamkan 200.000 kitab. 200.000 kitab. Memang dia belajar kepada Ibnu Taimiyah, tapi tidak persis sama seperti Ibnu Taimiyah. Ada perbedaan juga dalam beberapa hal. Ya. Bahkan Habib Zain bin Smith memasukkan agwal kitab dari kitab beliau dalam kitab Al-Manhajusawi. Nama kitab beliau namanya Madarikus Salikin. Nah, ada yang satunya Ibnu Zawzi Al-Bughdadi. Nah, Ibnu Zawzi Al-Bughdadi pengarang kitab Talbisu Iblis dan Al-Mawdu'at dan Sifatu Safwah. Itu juga menyatakan hal yang sama. Jadi kurban itu 3 itu saja. Itu. Akikah, berkurban dan hadyu. Hadyu. Nah itu hukumnya memang di dalam kitab bisa dibaca di kitab Al-Minhajul Qawim, di situ dibahas juga bahwa boleh kita mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Tapi jatuhnya bukan akikah tapi sedekah. Jadi sedekah dia. Dan itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan, sedekah. Begitu. Bahkan ya kalau kita, orang tua kita belum sempat mengakikahkan kita, kita boleh mengakikah diri kita sendiri. Tapi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan jatuhnya dia akikah, ada yang mengatakan tidak. Jatuhnya hanya semacam sedekah, nanti kan kasih makan orang, begitu. Nah, itu yang dibahas. Kemudian tadi yang dikebiri ya, hewan yang dikebiri, apakah boleh? Boleh. Dikebiri, yang dikebiri untuk dia tubuhnya besar, boleh kita gunakan untuk kurban dan akikah dan hadyu, tidak ada masalah itu. Yang bermasalah itu ada yang hewannya kurus dikasih minum sampai banyak itu air, ya ada itu juga ya. Iya, nah ini namanya gurur, tipuan, nanti isinya air semua itu bukan daging. Gurur, tipuan, kemudian sudah menyakiti hewan. Itu. Dan luar biasanya dalam agama kita, itu Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan itu hewan kurban dihibur dulu yang mau disembelih. Ini ajaran luar biasa. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu zibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, kata Nabi. Allah menetapkan kebaikan dari segala aspek. Termasuk ketika jihad, kalau bunuh orang dalam posisi jihad jangan bunuh secara sadis. Kalau sembelih hewan juga sembelih dengan pisau yang bunuhlah dengan cara baik. Kalau mau menyembelih itu hendaklah pisau itu ditajamkan. Yurih zabihatahu. Kemudian hiburlah itu hewan. Nabi bilang, wal yurih zabihatahu. Cara menghiburnya apa? Nah, ini mau disembelih, kita kasih makan yang banyak. Ya, kemudian kalau menggosok itu pisau jangan di depannya. Karena pernah itu Nabi SAW lewat, ada orang yang mau menyembelih hewan, dia menggosok pisau di hadapan hewan tersebut. Kemudian Nabi menegurnya. Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak pergi di tempat yang jauh saja? Engkau sudah membunuhnya 2 kali. Kata Nabi. Bunuh yang pertama ya sudah memperlihatkan, yang sebentar lagi kamu mati ini. Jadi mereka punya insting. Bunuh yang kedua dia sembelih. Itu hadis Nabi katakan engkau membunuh 2 kali. Jadi bagaimana Nabi SAW punya rahmat itu sampai hewan yang mau disembelih juga diajarkan bagaimana kita berbuat baik kepadanya. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia itu. Nah itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dan juga Imam Nawawi. Jadi yang dikebiri itu boleh. Khisiyu kalau bahasa ini agamanya. Ya, gitu.